di sini mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Selamat pagi kekasih Yesus Kristus, Majelis Jemaat dan tim multimedia GKP Rawamangun menyapa kita dalam sapaan rohani ini. Selamat menjalani hari-hari kita bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus terus diam di dalam kita, akan membimbing kita, mengarahkan kita, bahkan menubuatkan apa yang bakal terjadi di depan kita. Oleh karena itu, mari kita mempertajam pendengaran kita sebagai murid, mendengar suara Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu tidak datang dari luar lagi, tapi ada di dalam diri kita. Maka bagaimana kita mulai mendengarkan kata hati? Karena kata hati kita akan digunakan untuk itu. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini kami ambil dari Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara, dalam 2 video sebelumnya kami ceritakan dan sekaligus menjadi renungan serta sapaan rohani bagi kita semua, bahwa orang Batak, khususnya Tapanuli Utara, adalah umat pilihan Tuhan yang saya imani, saya lihat dan saya berbagi iman ini melalui kekristenan di Tapanuli Utara atau melalui pengkristenan di Tapanuli Utara, di mana gereja-gereja dari Inggris, gereja dari Amerika, gereja dari Belanda, bahkan dari Jerman, tanpa ada kesepakatan, ternyata secara beruntun mendatangi Tapanuli Utara, khususnya Silindung, sebagai tujuan mereka untuk diinjili. Ya, ada 4 negara. Dan di 4 negara itu ada lembaga-lembaga gereja yang memiliki misi mengutus evangelisnya tanpa pernah ada kesepakatan. Gak ada kerjasama, tapi sama-sama menuju tempat yang satu, yakni Tapanuli Utara, Silindung. Dari rangkaian penginjilan di Tapanuli Utara yang dipimpin oleh Roh Kudus, ada beberapa peristiwa yang menyadarkan kita bahwa Tuhan turut bekerja melalui para hambanya. Ceritanya begini. Menurut para penulis dan pemandu wisata yang ada di makam Munson dan Leman di Lubu Pining, mereka menceritakan bahwa Munson dan Leman dibunuh pada tahun 1834, dan itu tertulis di makam di sana. Bahkan di situ juga ditulis darah orang martir adalah benih bagi pekabaran Injil. Munson Leman 1834. Dan kalau kita pergi ke salib kasih yang ada di atas Barita Tarutung, maka kita juga akan menemukan angka yang sama. Tahun 1834 lah hari kelahiran Nomensen. Coba deh, kalau kita ke Lubu Pining Munson Leman, 1834 adalah hari tahun di mana mereka dibunuh. Ya. Dan kalau kita pergi ke salib kasih, maka di sana kita juga akan menemukan bahwa Nomensen lahir tahun 1834. Dan ceritanya begini. Terbetik cerita ketika kabar kematian Munson dan Leman sampai ke gereja di Amerika,
maka tentu juga lembaga yang mengutus mereka akan merasa sedih, orang yang tahu juga akan sedih, dan khususnya orang tua mereka. Secara lebih khusus lagi, orang tuanya Munson. Setelah mendengar kabar itu, maka orang tuanya pun menangis. Dan orang yang ada di sekitarnya, orang-orang percaya, mencoba menghibur dia, berupaya menghiburnya. Ada yang solider, hanya hadir dan menundukkan kepala, merenungkan apa yang terjadi. Ada yang terisak-isak mengikuti irama isakan dari ibunya Munson. Ada yang mencoba menghibur dengan nyanyian agar suasana tidak terlalu larut. Ada juga yang mencoba menghibur dengan firman Tuhan agar ibunya mendengar firman Tuhan dan disadarkan. Di tengah-tengah semua upaya dan rasa sedih yang demikian, tiba-tiba ibunya Munson buka suara dengan kalimat yang tidak terlalu panjang. Dia katakan kira-kira begini, "Saya memang sedih karena kehilangan anakku, tetapi yang aku tangisi adalah karena aku tidak punya anak lagi untuk diutus ke tanah Batak." Orang terhentak semua. Mereka kira bahwa ibunya itu akan mengatakan, "Aku sedih, aku tidak akan berjumpa lagi dengan anakku." Tapi dia katakan, "Aku tidak punya anak lagi untuk dikirim ke tanah Batak agar mereka diselamatkan." Saya kira itu merupakan satu doa pengharapan, karena pemutusan anaknya untuk Tapanuli Utara sekalipun memang harus berhenti menjelang Tapanuli, menjelang Silindung, tapi semua dalam rencana Tuhan, ada dalam rancangan Tuhan. Tanpa disadari oleh ibu ini, anaknya yang harus mati dan menurut cerita dimakan juga. Ya. Dan saat ibunya sedih memperdulikan utusan dan penginjilan ke Tapanuli Utara, tanpa dia sadari dan tidak pernah dia dengar, ada seorang anak yang lahir di negara yang jauh di Jerman Utara, yang kemudian diberi namanya Nommensen. Setelah sekolah, kemudian dia diutus ke tempat yang sama. Dan di sana dia menemukan banyak orang-orang percaya. Bukan menemukan. Di sana dia menemukan orang-orang Batak yang memang belum mengenal Tuhan. Dan kemudian beribu-ribu yang akhirnya dibaptis olehnya dan dibaptis oleh teman-temannya yang ikut kemudian datang meramaikan penginjilan itu. Yang mau kita lihat adalah cerita-cerita seperti ini seringkali terselubung dan tersembunyi. Tapi cerita ini bila diangkat, kita melihat bagaimana tangan Tuhan menyertai perjalanan anak-anaknya. Bagaimana rencana Tuhan, meskipun Munson dan Lehmann belum berhasil membaptiskan satu orang pun, tetapi darah mereka, harapan mereka, keinginan mereka tercapai kemudian karena Tuhan yang mengatur perjalanan itu. Kalau Munson dan Lehmann dan Nommensen punya kaitan dengan sejak dan dengan waktu yang sangat jauh di tempat yang jauh, ternyata di dalam Tuhan bersinergi menjadi satu tubuh, seperti satu tubuh, seperti satu program, satu tujuan, padahal tidak pernah kenal, tidak pernah berjumpa. Hanya kita yakin mereka nanti pertama berjumpa adalah di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Penginjilan di tanah Batak adalah rencana Tuhan, dan orang Tapanuli, orang Batak adalah pilihan Tuhan untuk diberkati dan akan menjadi berkat seiring dengan derap langkah anak-anak Tapanuli yang sudah mendunia sekaligus membawa firman Tuhan di semua pelosok, di kota, di desa, di lembah, dan juga di puncak-puncak bukit. Biarlah terjadi demikian karena rencana Tuhan. Shalom. Roh Kudus hadir
perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita.